Hello buddy, see you again with me Gansar Channel Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Gansar Channel, channel yang berusaha untuk mengajak kita menginspirasi tentang kehidupan kita ini agar lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas kawan semuanya dimanapun berada. Sekarang ini saya lagi jalan-jalan di kota Sydney, tepatnya di Hyde Park. Hyde Park adalah salah satu taman yang begitu rindang, begitu sejuk di tengah-tengah kota Sydney kawan. Ini adalah akan melihat Anzac Day. Anzac Day adalah festival atau karnaval Anzac Day, yaitu salah satu peringatan atau memorial atau peringatan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur di Perang Dunia Pertama kawan. Inilah Hyde Park. Di situ, di depan situ adalah karnaval atau perayaan Anzac Day, yaitu memperingati para pahlawan atau tentara yang telah gugur pada perang pertama. Ini di dalam situ adalah para pasukan, yaitu upacara, mempersiapkan untuk upacara setelah selesai diadakan karnaval di jalan depan situ kawan. Ini. Jadi kalau kita tahu Anzac Day ini, kita harus sedikit hendaknya harus tahu kawan semuanya, khususnya bagi kita umat Islam harus benar-benar paham. Jadi hari Anzac di Australia sini libur nasional, libur khususnya di Sydney sini semua libur. Yang saya tinggal di Sydney libur satu hari, yaitu hari Anzac atau Anzac Day, diperingati setiap tahun, yaitu setiap tanggal 25 April, bulannya April kawan. Jadi bulan yang lalu sudah diperingati. Jadi Anzac merupakan dua pasukan dari Australia dan Selandia Baru atau New Zealand. Tuh depan situ adalah suara karnaval di depan situ kawan. Jadi pasukan Australia dan Selandia Baru atau New Zealand, makanya disingkat jadi Anzac. Jadi yang kedua pasukan itu telah berkoalisi dengan Britain atau Inggris, Italia dan Amerika, yang bersama-sama mendarat ke Gallipoli, Turki. Ya ini kawan, kita harus tahu ini sebagai umat Islam. Gallipoli, Turki. Tuh. Ini ada perayaannya. Ini perayaannya. Ini kawan, karnavalnya setiap tahun, setiap tanggal 25 April memang terjadinya di situ. Jadi sambil melihat, sambil sedikit kita memahami hari yang penuh sejarah ini, yaitu memorial ini ya kawan. Inilah karnaval setiap tahun yang diadakan di Sydney sini. Ini adalah pasukan drum band, salah satu pasukan drum band. Ini kita lihat kawan, mereka antusias semuanya karena karnaval ini memperingati yaitu Perang Dunia Pertama yang begitu berkesan di
penduduk Australia khususnya dan New Zealand pada umumnya. Inilah kawan, kita lihat orang-orang yang di pinggir antusias dalam melihatnya, memandangnya. Jadi Anzac ini adalah aksi militer yang terbesar yang diikuti oleh pasukan Australia dan Selandia Baru ini kawan, yaitu pada Perang Dunia Pertama, yaitu terjadi pada tanggal 25 April 1915 kawan. Jadi hari tersebut kemudian dikenal sebagai Anzac atau Australian and New Zealand Army Corps, yaitu pasukan tentara Australia dan Selandia Baru ini kawan. Jadi ribuan orang kehilangan jiwanya, sekitar 60.000 tentara Turki dan 50.000 pasukan sekutu, termasuk 8.709 Australia dan 2.700 dari Selandia Baru ini kawan. Jadi selama konflik yang terjadi di Gallipoli, Turki, kekalahan besar militer Australia dan sekutunya tentunya menjadi kerugian yang besar bagi Australia sebagai negara yang relatif muda pada saat itu. Tapi peristiwa tersebut tetap memainkan peranan penting bagi Australia dan Selandia Baru kawan, untuk menentukan identitas kedua negara tersebut dalam wilayah, yaitu Commonwealth, ikut persatuan Commonwealth. Terikat dalam negara Commonwealth tadi untuk apa? Akhirnya bersama-sama dengan koalisi Britania atau Inggris, Italia, dan Amerika bersama-sama datang atau menyerang ke Turki ini kawan. Kalau datang berarti kan menyerang, berarti Turki itu adalah mempertahankan. Jadi semua kalau datang berarti menyerang, kalau maunya perang datang berarti menyerang, tapi kalau diserang berarti di negaranya, berarti yang datang ini menyerang. Nah, kalau dalam politik perang, berarti perang itu adalah politik, adalah taktik. Perang itu adalah taktik. Jadi di Turki sana telah berdiri suatu negara yang benar-benar besar atau adidaya pada waktu dulu. Soalnya ini negara kekhilafahan Utsmaniyah, berarti ada kaitannya dengan Islam. Berarti khalifah sebagai pemimpinnya, sistemnya adalah khilafah. Makanya disinilah pertama kali juga terakhir kali khilafah tidak ada. Khilafah dihilangkan dari muka bumi. Sini kawan, ini sejarahnya kawan, pada Perang Dunia I. Jadi pada waktu itu negara Turki Utsmaniyah, kekhilafan Turki Utsmaniyah yang berkoalisi dengan Jerman dalam Perang Dunia Pertama saat itu mengalami kekalahan. Disitulah, ya kan, walaupun Turki dikatakan menang dalam perang di Gallipoli tersebut yang berlangsung selama hampir 8 bulan, namun rentetan yang sangat panjang tersebut sangat melelahkan bagi negara adik kuasa pada waktu dulu, yaitu negara kekhilafan Utsmaniyah. Ini negara Islam terakhir, negara Islam terakhir, karena negara Islam di situ mulai rapuh, mulai lemah, baik dari luar maupun dari dalam, karena ada manusia-manusia yang mempunyai hegemoni untuk merebut kekuasaan. Nah ini, disinilah terjadi konflik baik dalam maupun luar di sini.
Jadi selama berperang tersebut, selama konflik, merupakan awal runtuhnya sistem kekhilafahan Islamnya. Ini kawan. Jadi yang melindungi, jadi sistem khilafah ini yang melindungi seluruh umat Islam sebenarnya. Makanya sebagai junah atau perisai. Tadi khalifah itu sebagai perisai atau sebagai pelindung bagi umat Islam di kala itu. Ini kawan. Ironisnya sistem kekhilafahan jatuh, akhirnya jatuh kawan. Jatuh pada tanggal 23 Maret 1924. Ini jatuhnya pemerintahan atau negara Islam. Ini aturan Islam jatuh di situ. Jadi karena ada manusia yang terhipnotis oleh gorisa bakoknya, yaitu mempertahankan kesombongan atau egoisme semata, sebut saja Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini yang berusaha mengambil alih kekuasaan sekaligus mengganti peradaban kehidupan yang Islami, yaitu kehidupan yang benar-benar dari para sahabat, para tabi'in, salafus soleh. Ini kawan, jadi pemerintahan Islam itu adalah kekhilafahan sistemnya, sedangkan pemimpinnya khalifah atau imam atau amirul mukminin. Ini Islam untuk melindungi seluruh umat Islam, bahkan seluruh manusia pada waktu itu. Soalnya sejarah sudah terbukti kawan, yaitu sekaligus ingin mengganti apa, peradaban kehidupan yang Islami. Inilah jadi menjadi kehidupan sekularisme, liberalisme, atau pluralisme. Hanya yaitu sistem yang memisahkan kehidupan dengan agama, makanya disebut dengan sivilis, yaitu sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Nah, ini kawan. Jadi disinilah umat Islam harus tahu dan paham, jika ingin berkuasa mengatur negara melalui gagasan manusia itu sendiri, agama hanya sebatas ritualitas saja. Nah, ini sekularisme kawan. Jadi saat ini kita hidup di negara yang sekularisme, dalam artian yang jelas agama hanya di tempat-tempat ibadah saja, tidak berperan dalam mengatur umat atau negara. Sedangkan mengatur umat atau negara cukup dengan bermusyawarah mufakat, bahkan election atau suara terbanyak kalau menghasilkan hukum atau peraturan. Itulah yang diingini oleh manusia yang lupa dengan sang penciptanya. Ini kawan. Jadi di sini kita harus paham, apalagi kita sebagai hamba Allah, umat yang menyerahkan diri pada Allah supaya kita selamat dari azab Allah, dari siksaan Allah di akhirat nanti. Ingat, life in the world not forever. Oke, limited, pasti akan mengalami mati. Udah di situ kawan. Jadi manusia sebagai makhluk yang terbatas, banyak yang lengah dalam kehidupan yang sementara ini dan fana, dan berusaha mengganti syariah dari dalam sistem tersebut, yaitu siapa? Kemal Atatürk dengan teman-temannya, dengan para pembantu-pembantunya, orang-orang yang bijak saat itu ingin berusaha meraih status quo-nya atau gorisa bakoknya, keinginan menuruti hawa nafsunya untuk meraih peluang dalam mempermainkan manuver-manuver politik dalam perang tersebut. Dia dilantik untuk memimpin Turki, menjadikan sekuler yang bertujuan untuk menggantikan khilafah Turki Utsmaniyah yang dibubarkan pada tahun 1924. Nah, ini negara sebesar itu dibubarkan kawan, diganti menjadi Turki sekulerisme. Nah, ini apa yang berlaku setelah itu? Umat Islam mengalami kezaliman di mana-mana hingga saat ini. Ini kawan. Jadi kita
sebagai umat Islam sebenarnya harus tahu sejarah jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah yang berdarah-darah. Ini sebenarnya Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, mengatur kehidupan manusia agar tidak sampai berdarah-darah. Tapi karena peran iblis yang dibantu oleh pasukan-pasukannya, yaitu syaitan-syaitan, nah ini akhirnya dunia seperti saat ini. Mudah-mudahan dengan janji Allah pasti akan kembali lagi kehidupan yang adil, sejahtera, yang benar-benar melindungi seluruh kehidupan umat manusia. Darah dan harta, jiwa, semuanya akan terlindungi. Ini adalah janji Allah, pasti terjadi. Soalnya janji Allah sudah jelas di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, jelas janji Allah akan memberikan kekuasaan lagi kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Ini kawan, hingga akhirnya manusia dia akan merasakan takut kemanapun mereka pergi, akan mengalami keamanan yang sebenar-benarnya. Cukup sekian kawan, inilah peringatan dari Anzac Day di Sydney, Australia. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, dan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.